sekedar bercanda, ada seorang kawan kuliah saya di IAIN Semarang dulu, kalau bulan purnama itu sering kirim di grup yang tulisannya itu berbunyi ya Rob, ya Rob, ya Rob gitu. Saya pikir dia sedang berzikir, ternyata dia sedang mengeluh karena Rob itu masuk ke rumahnya. Ada sebuah anekdot yang sering saya sampaikan. Ada seorang cleaning pesawat yang membaca manual bagaimana menerbangkan pesawat. Kemudian cleaning service pesawat itu mengikuti manual itu sampai akhirnya pesawat itu terbang. Tapi di dalam manual pesawat itu tidak ada bagaimana menurunkan pesawat. Sehingga pesawatnya terbang tapi tidak bisa turun karena tidak ada manualnya. Itulah kira-kira gambaran dari The Death of Expertise yang ditulis oleh Nicole. Kemudian yang kedua adalah matinya akal sehat. Di mana kita melihat sekarang ini teknologi digital itu ternyata tidak membuat manusia semakin cerdas, tetapi membuat manusia semakin culas. Kita bisa baca dalam bukunya Frankenfurter, World Without Mind. Terjemahan bebasnya kira-kira dunia tanpa otak. Yang di situ kita melihat bahwa penggunaan teknologi digital, termasuk sekarang AI itu, seringkali tidak membuat manusia semakin arif dan bijaksana. Dia tidak semakin cerdas, tapi semakin culas. Furr menyebut ada dua gejala yang membuat kenapa manusia tidak cerdas itu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan virality virus atau virus viralitas, di mana orang itu ingin supaya viral, ingin supaya dia menjadi terkenal. Dalam konteks ini, Twenge menyebut istilah yang disebut dengan narcissism epidemic atau penyakit narsisme, di mana orang dikit-dikit upload, dikit-dikit upload. Upload kok dikit-dikit, kira-kira begitu. Yang kadang-kadang orang yang penting viral. Soal itu sesuai dengan moral atau tidak itu belakangan, yang penting viral dulu. Bahkan sekarang ada adagium yang menurut saya perlu kita kritisi. Adagium itu berbunyi no viral, no justice gitu. Kalau enggak viral, enggak ada tindakan, enggak ada keadilan. Ini menunjukkan betapa bahaya atau risiko dari yang disebut Furr sebagai virality virus itu. Yang kedua adalah dia sebut dengan persoalan namanya conformity. Orang itu ingin nyaman saja, orang itu ingin tenang-tenang saja begitu. Sehingga orang sekarang membuat misalnya grup-grup WA. Yang grup WA itu semangatnya adalah membangun komunikasi di antara warga WA itu. Tapi yang terjadi ketika ada satu orang anggota grup yang pendapatnya berbeda dengan anggota grup yang lain, dia kemudian dihajar habis-habisan oleh admin dan anggota grup itu, bahkan bisa dikeluarkan dari grup. Sehingga kadang-kadang media sosial yang harapannya untuk membangun kerukunan sosial, yang terjadi adalah sikap asosial. Fenomena berikutnya adalah fenomena yang oleh Microsoft dalam risetnya disebut sebagai problem digital civility index. Ada masalah keadaban digital dalam kehidupan kita. Sekarang ini ada istilah baru namanya buzzer. Dan buzzer itu ditambah dengan buzzer RP, kira-kira begitu. Yang ternyata untuk menjadi buzzer itu ada angkanya. Kalau ingin mengerahkan 100.000 buzzer, maka berapa yang perlu dikeluarkan biayanya. Dan itu bisa dikerjakan oleh mesin. Sehingga kalau ingin seseorang itu ngetop, kerahkan buzzernya. Kalau ingin menyerang seseorang, misalnya menyerang Menteri Pendidikan Dasar Menengah, udah kerahkan buzzer saja, kira-kira begitu. Sampai ada orang yang tidak berani membuka akun Instagramnya karena khawatir diserang oleh para buzzer itu. Kita mengalami masalah terkait dengan digital civility atau keadaban digital kita itu. Yang awalnya seharusnya kita memiliki keadaban digital, tapi yang terjadi adalah kebiadaban digital. Dan ini adalah masalah yang sangat serius. Kemudian berikutnya kita juga mengalami yang kita sebut dengan moral crisis atau krisis moral. Sebagiannya adalah yang berkaitan dengan luruhnya rasa malu,
luruhnya perasaan di mana seseorang dalam falsafah Jawa itu seharusnya kalau orang itu salah, ya dia itu seleh. Sing salah, seleh. Tetapi karena ada krisis moral, hilangnya rasa malu, kadang-kadang sudah salah, malah kemudian dia menyerang dan berbagai tindakan yang sesungguhnya semakin membuat dia tercemar di ruang-ruang publik. Dalam kaitan ini pula, saya ingin menyinggung yang berkaitan dengan apa yang menjadi concern dari UNES. Kita juga mengalami environmental crisis atau krisis lingkungan hidup yang ini memang menjadi masalah dan tantangan dunia yang tidak sederhana. Ada beberapa tulisan yang menggambarkan betapa kita tidak bisa lagi melihat masalah krisis lingkungan itu secara biasa-biasa saja. Ada buku berjudul A World in 2050 atau Dunia tahun 2050 yang di dalamnya digambarkan betapa ancaman kerusakan lingkungan itu sudah ada di depan mata. Tahun 2005 ketika saya mengikuti short course di Birmingham University, saya naik angkutan umum, kemudian di angkutan umum itu ada koran gratis yang kemudian saya baca. Dari koran gratis itu tulisan menarik tentang ancaman krisis lingkungan, di mana dalam artikel itu disebutkan tahun 2100 suhu dunia itu akan naik sampai sekitar 5 derajat Celcius. Dan kalau suhu dunia itu naik, maka permukaan laut itu akan terus pasang sebagai akibat dari glasier atau gunung es di kutub utara yang mencair. Dampak dari permukaan air laut yang pasang itu adalah terjadinya banjir di beberapa tempat. Beberapa tempat itu mengalami flooding yang abadi, yang itu bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, bahkan juga kerusakan ekologi. Sekedar bercanda, ada seorang kawan kuliah saya di IAIN Semarang dulu, kalau bulan purnama itu sering kirim di grup yang tulisannya itu berbunyi ya Rob, ya Rob, ya Rob gitu. Saya pikir dia sedang berzikir, ternyata dia sedang mengeluh karena Rob itu masuk ke rumahnya. Ini tidak hanya terjadi di Semarang, tapi juga tempat-tempat yang lainnya, terutama yang secara topografi memang berada di bawah permukaan laut. Karena itu maka kalau kita bicara mengenai kecerdasan dan bagaimana kita bicara bagaimana dunia masa depan dan bagaimana pendidikan itu berperan, kita melihat sekarang ini kita tidak cukup hanya punya kecerdasan akademik. Tulisan agak klasik, Gardner misalnya menyebut bahwa kecerdasan itu tidak tunggal. Dia menyebut dalam buku dia, intelligence is not a single entity but rather a collection of distinct independent abilities. Kecerdasan itu bukan hanya sekedar entitas tunggal, tetapi dia merupakan kumpulan yang khas, kumpulan yang unik yang menggambarkan keunggulan, mandiri dan kemampuan-kemampuan yang bisa dikembangkan manusia.